Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di dalam video ini kita akan membahas mengenai soal latihan CAT Seleksi Petugas Haji Indonesia tahun 2025 terkait dengan standar regulasi, dasar hukum, dan studi kasus dalam pelaksanaan ibadah haji nanti. Untuk itu, mari kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. Petugas Siskohat Haji bagian 2. 1. Seorang petugas Siskohat menerima data calon jamaah yang mengajukan pembatalan haji karena meninggal dunia pada proses menunggu keberangkatan. Berdasarkan QS Al-Baqarah 196, bagaimana ketentuan penggantian jamaah dalam kasus ini? A. Batal secara otomatis tanpa penggantian. B. Dapat digantikan oleh ahli waris dengan syarat masih dalam 1 KK. C. Dapat digantikan siapapun dengan biaya tambahan. D. Dapat digantikan oleh badal yang ditunjuk keluarga. E. Tidak dapat digantikan sama sekali. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan QS Al-Baqarah 196, jika seseorang terhalang dalam menunaikan ibadah haji atau termasuk karena meninggal, maka dapat digantikan oleh badal yang ditunjuk ahli waris. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 2. Sistem Siskohat mencatat peningkatan pendaftar haji dari kawasan Indonesia Timur. Berdasarkan QS Ali Imran ayat 97, siapakah yang wajib menunaikan ibadah haji? A. Muslim yang telah dewasa. B. Muslim yang memiliki harta berlebih. C. Muslim yang sehat jasmani dan rohani. D. Muslim yang mampu dari segi biaya dan fisik. E. Muslim yang telah menunaikan zakat. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa QS Ali Imran 97 menegaskan bahwa haji diwajibkan bagi yang mampu atau istitoah dari segi fisik dan biaya perjalanan. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 3. Petugas Siskohat sedang memverifikasi data jamaah tentang pelaksanaan tawaf ifadah. Menurut ketentuan rukun haji, kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan tawaf ifadah? A. Setelah wukuf sebelum tahalul. B. Sebelum wukuf di Arafah. C. Setelah tahalul awal. D. Setelah mabit di Mina. E. Setelah melontar jumrah. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tawaf ifadah dilaksanakan setelah wukuf dan sebelum tahalul sebagai rukun haji yang tidak dapat ditinggalkan. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 4. Database Siskohat menunjukkan kasus jamaah yang terlambat tiba di mikat. Berdasarkan ketentuan wajib haji, apa konsekuensi bagi jamaah yang melewati mikat tanpa berihram? A. Membayar dam dan mengulangi ihram. B. Kembali ke mikat. C. Membatalkan hajinya. D. Membayar fidyah saja. E. Melanjutkan perjalanan tanpa konsekuensi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa melewati mikat tanpa ihram mewajibkan membayar dam dan harus mengenakan ihram dari tempat menyadari kesalahan. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 5. Dalam pemrosesan data Siskohat, ditemukan jamaah yang berencana melaksanakan sa'i sebelum tawaf. Menurut urutan rukun haji yang benar, bagaimana ketentuannya? A. Diperbolehkan tanpa syarat. B. Tidak sah dan harus diulang. C. Sah jika dalam kondisi darurat. D. Sah jika di hari yang sama. E. Sah dengan membayar dam. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sa'i harus dilakukan setelah tawaf sebagai urutan rukun yang tidak dapat diubah urutannya. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 6. Petugas Siskohat menerima laporan jamaah yang sakit saat wukuf. Berdasarkan hadits Bukhari,
bagaimana ketentuan minimal waktu wukuf yang sah? A. Semalaman penuh di Arafah. B. Sejak terbit hingga terbenam matahari. C. Beberapa saat antara terbit fajar 9 Zulhijjah hingga fajar 10 Zulhijjah. D. Minimal 6 jam di Arafah. E. 1 jam di siang hari. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa hadits Bukhari menyatakan bahwa wukuf sah dilakukan dalam rentang waktu tersebut walau hanya sejenak. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 7. Sistem Siskohat mencatat peningkatan jamaah yang memilih badal haji. Berdasarkan QS Al-Hajj ayat 27-28, apa syarat utama penerima badal haji? A. Memiliki hubungan keluarga. B. Sudah pernah haji. C. Berusia minimal 40 tahun. D. Memahami manasik haji. E. Sehat jasmani dan rohani. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pembadal haji harus sudah pernah melaksanakan haji untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 8. Dalam verifikasi data, petugas Siskohat menemukan jamaah yang tidak mabit di Musdalifah. Apa konsekuensi dari meninggalkan mabit di Musdalifah? A. Hajinya tidak sah. B. Wajib membayar dam. C. Harus mengulang haji. D. Tidak ada konsekuensi. E. Diganti dengan puasa. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mabit di Musdalifah termasuk wajib haji, meninggalkannya mewajibkan membayar dam. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 9. Database Siskohat mencatat perbedaan waktu pelaksanaan tawaf wada. Kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan tawaf wada? A. Sebelum meninggalkan Makkah. B. Setelah tahalul awal. C. Sebelum wukuf. D. Setelah mabit di Mina. E. Sebelum sa'i. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tawaf wada dilakukan sebagai rangkaian terakhir sebelum meninggalkan Makkah. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 10. Petugas Siskohat menganalisis data pelaksanaan melontar jumrah. Berdasarkan ketentuan, apa syarat sah dalam melontar jumrah? A. Menggunakan batu dari Musdalifah. B. Melontar tepat di tengah jumrah. C. Minimal 1 kerikil mengenai sasaran. D. Melontar pada waktu duha. E. Menggunakan tangan kanan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa syarat sah melontar jumrah adalah minimal 1 kerikil mengenai sasaran pada setiap jumrah. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 11. Dalam pemrosesan data Siskohat, ditemukan kasus jamaah yang melakukan tahallul sebelum sa'i. Bagaimana hukumnya? A. Sah dengan syarat tertentu. B. Tidak sah dan wajib mengulang. C. Boleh dalam keadaan darurat. D. Sah dengan membayar dam. E. Sah tanpa konsekuensi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tahallul harus dilakukan setelah menyelesaikan rukun haji termasuk sa'i. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 12. Petugas Siskohat menganalisis laporan tentang pelaksanaan niat ihram. Bagaimana ketentuan tentang niat ihram yang benar? A. Harus diucapkan dengan keras. B. Dilakukan setelah memakai pakaian ihram. C. Dilakukan bersamaan dengan talbiyah. D. Harus dalam bahasa Arab. E. Harus disaksikan petugas. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa niat ihram dilakukan bersamaan dengan talbiyah sebagai tanda dimulainya ibadah haji. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 13. Sistem Siskohat mencatat variasi waktu pelaksanaan sa'i. Berapa jumlah putaran yang benar dalam pelaksanaan sa'i? A.
7 kali dimulai dari Marwah. B. 7 kali dimulai dari Safa. C. 4 kali pergi dan 3 kali pulang. D. 3 kali pergi dan 4 kali pulang. E. 6 kali putaran penuh. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sa'i dilakukan 7 kali dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 14. Petugas Siskohat menerima laporan tentang jamaah yang terlambat mabit di Mina. Berapa minimal waktu yang diperlukan untuk mabit di Mina? A. Semalaman penuh. B. Sebagian besar malam. C. Minimal 6 jam. D. Hingga terbit fajar. E. Hingga tengah malam. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mabit di Mina minimal dilakukan sebagian besar malam atau lebih dari setengah malam. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 15. Database Siskohat menunjukkan peningkatan kasus jamaah yang mempertanyakan status tawaf. Apa syarat sah tawaf ifadah? A. Dilakukan setelah zawal. B. Dimulai dari garis hijau. C. Dalam keadaan suci. D. Menggunakan pakaian ihram. E. Dilakukan sebelum subuh. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa syarat utama tawaf ifadah adalah dalam keadaan suci dari hadat besar dan kecil.